Baik, beberapa waktu yang lalu saya sudah download Parrot OS. Ini Parrot OS linux.org. Ini keren, tampilan depannya keren banget. Langsung download. Itu buat anda-anda yang pengen download, biar langsung download aja dah. Tapi yang menarik di situ, di bagian download ini dia ada dua pilihan besar. Satu untuk home, ini buat kerja, no security tools, made desktop. Terus juga ada yang KDE, no security tools. Yang home ini tidak ada security toolsnya, ada yang bentuknya file ISO, ada yang OVA buat VirtualBox. Tapi ada juga yang security. Ini ada security toolsnya gede, bedanya lumayan nih. 1,8 GB, ini 5,5 GB. Yang KDE lebih gede size-nya. Yang made ini lebih kecil size-nya. Ada yang ISO juga nih. Oke, sama. Tapi ada satu lagi, dia punya kontainer, pakai Docker nih kayaknya. Oke, jadi ini menarik. Saya akan coba. Jadi Parrot OS itu kalau hasil reviewnya kira-kira setara dengan Kali Linux sih. Jadi karena setara dengan Kali Linux, saya akan uji coba buat install hari ini. Ini pertama kali saya nyoba. Ini tadi saya sempat nyoba-nyoba buat bikin mesin virtualnya, saya delete dulu lah, remove. Oke, saya akan bikin baru lagi mesin virtual buat Parrot OS. Ini yang KDE yang saya pakai, cobain ya. Saya belum tahu, ada dua soalnya, ada KDE sama Mate. Harus milih mau yang mana. Tipenya Linux, ini 64 bit. Nih pilihannya. Linux 64 bit, 2,6, 3x, 4x, terserah. Sebenarnya versi Linux sudah sampai 5x sih sekarang. Nah, memorinya saya kasih 4 GB biar hidupnya enak. Terus virtual disk, terus ini oke. Dynamic allocation, harddisknya saya kasih 32 GB lah. Oke, saya setting dulu. Ini nggak usah dirubah. Storage, nah di sini kondisi CD-ROM empty. Coba kita buka nih ya, ada Parrot KDE Security 4 ini. Nih Parrot KDE Security udah ditempel sekarang ke CD-ROM. Cuma networknya ini biasa, oke, masih NAT. Saya ganti jadi bridge. Pastikan dia cable connected. Oke, storage-nya yang pasti Parrot KDE. Oke, ini pertama kali saya menginstalasi Parrot OS. Jadi jangan khawatir bisa error, tapi nggak tahu lah, mudah-mudahan nggak error sih. Start normal. Nah ini kenapa kayak gini dia? Nih Parrot KDE Security start. Oke, dia punya pilihan Mu Live, Terminal Mode, Safe Mode, Install. Kok nggak bisa di ini? Oh bisa. Ini bisa. Nah ini keren, asli nih keren. Ini RAM mode, ini biasanya buat forensik. Jadi kita sama sekali tidak menyentuh hard disk. Ini juga ada forensik. Encrypted persistence, dia nggak bisa dijebol. Gila, pilihannya lebih banyak daripada ini. Ini lebih banyak daripada Kali Linux nih pilihannya. Live mode buat kayak live USB apa segala macam. Ini failsafe, tidak pakai Nvidia, GPU tidak dipakai. Cuman saya kalau advanced option pilihannya apa? Oh, load system to RAM. Kita masukin ke RAM nih sistemnya. Jadi harddisk nggak dipakai sama sekali. Itu penting untuk kalau forensik dan sebagainya. Jadi kita tidak pakai harddisk. Bagus. Ini bagus sih. Ini lebih bagus daripada Kali Linux. Installannya udah pasti lebih bagus daripada Kali Linux. Coba kita kalau install GTK GUI. Wow, speed synthesize. Oh,
nginstall pakai suara, jadi perintahnya pakai suara. Saya pakai standar aja, jadi pakai command line nih installnya ya. Saya standar aja pakai command line nih, saya install. Oke, horor kalau udah ngeliat gini, horor nih. Serem. Ini saya tutup dulu. Nah, ini pertanyaan bahasa. Saran saya, biasakan menggunakan bahasa Inggris, dan Anda semua kalau bisa belajar bahasa Inggris. Bukannya apa-apa sih, ini urusan rezeki. Lu bahasa Indonesia rezeki rupiah, bahasa Inggris rezeki dolar, tinggal milih mau yang mana gitu aja sih. Terus teritorinya kebetulan kita adalah other, Asia, Jak Indonesia. Minta maaf, kita dikuasai oleh Amerika Serikat, jadi lokalnya Amerika Serikat, enggak lah, lokal ada yang Indonesia juga sih, tapi daripada pusing ini aja. Keyboard mapnya American English. Nah, install dia. Installnya segampang itu sih sebenarnya. Sebaiknya pakai versi-versi terbaru. Jadi kalau Linux cara mainnya gini, sebisa mungkin pakai versi terbaru. Bukannya apa-apa, karena ciri khas Linux adalah semua driver-driver yang dibutuhkan akan dimasukin. Oke, dia nanya password buat root. Saya akan bikin passwordnya 1234566, sangat secure banget. Coba ya, oke. Diulang biasanya 1234566, sangat secure banget. Buat Anda yang kerja serius dengan Pirate OS, jangan pernah pakai password 1234566 ya. Ini mau buat Ono aja lagi install. Full name. Saya gampang lah, full name Ono doang lah, males. Username-nya Ono. Choose password. Tadi password apa, root ya? Tadi password root rupanya. Jadi password user sama root saya bikin sama aja. Saya ada di lokasinya, ada di Jakarta, Java, Sentral Kalimantan. Saya bukan di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, apalagi di Maluku, Papua. Jadi saya pilih yang ini. Udah sih, cuma gitu doang. Wait. Oke, dia mau nanya partisinya gimana. Kalau nggak mau pusing kepala, use entire disk. Jangan pilih yang LVM, encrypted LVM apalagi. Jangan dipilih yang itu, yang kepala dulu urusannya yang itu. Jadi kalau mau nggak pusing, yang ini doang, entire disk. Kalau Anda udah jago, bisa manual sih. Cuman sarannya kalau buat pemula, entire disk aja udah. Seluruh harus dipakai. All favorite, hajar bleh. Ini. Jadi kita akan punya 2 folder, boot sama slash. Pakai BTRFS dia, bukan pakai ext4 rupanya. You want to return? No. Oke. Write changes? Yes. Udah, hajar. Partisi ini babat abis. Udah. Cuman gitu doang install. Harusnya kok nggak ada kehidupan? Ada sih kehidupan. Mana nggak ada? Oh, nah ini dia. Copying data to disk. Oke. Ini akan lama, saya akan pause aja sampai dia selesai. Udah gitu kita bisa jalan lagi. Pause dulu ya. Baik, sudah selesai. Tinggal install group. Yes. Taruh di /dev SDA-nya dan kita install. Selesai sih. Butuh waktu berapa lama tadi ya? Kayaknya bangsanya 20 menitan sih. Yang lama waktu ngopinya, karena ini ngopinya dari file ISO yang ada di server saya. Jadi nggak ada di komputer ini sih file ISO-nya. File ISO-nya ada di server di atas, lewat jaringan ini installnya 4 GB, diinstal langsung lewat jaringan ini, kayak transfer file 4 GB aja sih. Dari server ke komputer yang saya pakai ini buat instalasi. Oke, sekarang dia setting username passwordnya. Username-nya tadi Ono, passwordnya 12346, rootnya 1234566 juga. Oke, ini saya pause dulu lagi. Nanti kalau udah selesai kita coba lihat lagi. Oke, selesai sudah. Ini ada kata-kata installation complete, itu yang penting. Selesai sudah, continue. Beres instalasinya, kita akan coba lihat. Jadi ini juga jangan khawatir, saya pertama kali ngelihat Pirate OS KDE. Jadi buat anda yang pertama kali lihat Pirate OS, ya saya juga pertama kali, jangan khawatir lah.
Lama juga ya. Remove live packages. Oke. Saya pause lagi. Oke, dia selesai dan langsung booting otomatis sendiri. Sekarang dia masuk ke sistem operasinya. Linux 57, jadi kernelnya udah pakai 57, kernel baru banget ini. Coba kernel paling baru versi berapa ya? Coba kita lihat. Kernel.org 585. Yang stabilnya 5719, 585, tapi sudah 59 udah rilis candidate 3. 585 yang rilis stabil yang terakhir. Sementara di Parrot OS kita pakai yang 57. Jadi oke sih. Ini apa yang terjadi? Oke. Ini masuk. Login, come on. Wih, ini mouse-nya udah berubah bentuk sekarang mouse-nya. Mouse-nya seperti itu bentuknya. Dia lagi loading. Oke, saya masuk. Biasanya kalau di VirtualBox dia defaultnya 640 berapa sih? 60 sekian itu loh. Jadi saya naikin dulu resolusinya biar wow. Oke, saya harus naikin resolusi ini sebenarnya. Kalau Anda langsung taruh di desktop, kemungkinan nggak seperti ini sih bentuknya. Kemungkinan bisa lebih bagus lagi. Kalau langsung, bukan desktop maksudnya, taruh di hardware langsung. Ini kan VirtualBox ya. Jadi bentuknya jadi kecil biasanya. Cuman kalau di komputer langsung saya bingung ini ntar ngerekamnya. Makanya saya install di sini. Jadi Anda yang pengen ngerekam di pakai komputer sendiri, oke, connection langsung connect, dia udah jaringan udah oke, langsung saya bisa ngerubah ini enggak ya? Network, input, volume, configure, no, screen. Bisa dirubah nggak ya? Ini saya pengen ngerubah layar sih biar lebih gedean supaya screen edge, height. Bisa digedein nggak layarnya? Tanggal, configure panel. Belum biasa saya sama ini. Refresh desktop, configure desktop. Mana yang buat ngerubah ininya? Beda sama sama Ubuntu beda, sialan. Ini beda, asli beda nih, pusing saya. New wallpaper, gimana cara ngeset ini? Ya udahlah, nasib. Ya sementara kecil kita nggak bisa ngelihat ini displaynya, ada sistem setting. Bisa, saya butuhnya display sih, coba display and monitor. Tuh 800-600 kita gedein ya. 8600 coba 1024 apply. Tuh lebih enak. Kok nggak mau? Coba kita naikin lagi. Kok nggak bisa gede lagi sih? Virtual. Ini gimana ceritanya sih? Kagak ngerti. Ya udah, nasib. Saya nggak ngerti cara ngegedeinnya. Coba kita lihat aplikasinya ya.
application launcher applicationnya. Ini ada privacy, ada apa aja, anonymous stuff, anonymous serve, ini kategorinya Tor dan sebagainya, anonymous serve sih. Wow. Oke, dia bisa serve anonymous. Salah satu yang paling keren di serve anonymous adalah yang Tor itu. Tor itu kategorinya anonymous serving. Oke, ini kok nggak bisa dimatiin sih? Oke. Coba kita lihat dari sini lagi, application internet di sini. Ini saya punya kebiasaan sama Kali Linux, jadi ini udah ada pen testing nih. Nah, ini yang dicari-cari nih. Oke, information gathering. Oke, SMTP analysis, gather information. Oke, DSIPS. Oke, lumayan lengkap sih kalau dilihat-lihat. Coba lihat lagi, ada di bawah, tapi ini udah macam-macam masuk ya, ada Office segala macam. Kalau kalian Linux hanya pentest doang sih, Office-nya kagak ada. Vulnerability analysis, OpenFuzz, fuzzing tool, Cisco tool, stress testing. Iya, ini bisa denial of service semua nih. Ini buat ngehajar jaringan gila-gilaan ya, bikin flood semua nih, gila floodnya. Waduh, harus jujur nih, lebih lengkap dari kali ini. Udah yang dia siapin lebih lengkap sih sebenarnya. Vulnerability analysis, ini yang tadi udah ya. Web application analysis, command injection scanner, exploit tools. Wow, copy biasa to your computer. Copy. Jalan nih. Oh alah. Kalau lihat judul-judulnya sih oke sih. Ada di pen testing rupanya. Exploitation tools. Wow. 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 Oke. Wireless testing, dia bisa hajar WiFi, Bluetooth, NFC, RFID, SDR-nya apa isinya? Oke, masih sama aja sih sebenarnya. Password sniffing, spoofing apa? Wow. Oke sih, lebih oke sih. Dia udah nyiapin lebih banyak sih. Jadi defaultnya dia lebih banyak daripada Kali Linux sih kayaknya. Kalau mau jahat dikit adalah change MAC address. Kenapa program konsol ini nggak dapet ya? Error semua, nggak bisa masuk ke konsol dia. Cuman kok kayak nggak jalan nih jadinya. Coba biarin sini dulu. Digital forensic imaging tools.
Wow. Oke. Kalau saya klik yang ini gimana? Mana tadi Dede itu Dede? Yang paling sederhana Dede dulu, mana Dedenya? Tadi perasaan lihat. Ini dia. Kenapa nggak konsolnya nggak ada ya? Jadi konsol masukin terminal tuh maksudnya. Wah, ini nggak ada terminalnya, nggak jalan semua nih urusannya nih. Kacau ini. Coba konsol. Ada. Ada. Kenapa dia nggak mau tadi? Bego. Coba. Jadi di Pentes rata-rata mainnya konsol soalnya. Pentes, exploit. Tuh kan, nggak mau dia. Jalan sebetulnya kalau diketik jalan. Cuman dia nggak bisa ngeling langsung, nggak tahu kenapa hubungan antara aplikasi sama konsolnya nggak jalan sih. Ini saya lagi pakai MSF konsol ya, Metasploit Framework Console. Masuk nih. Ada. Bisa hidup. Nggak tahu kenapa nggak bisa langsung dari sininya, nggak mau nih. Jadi dari sininya dia nggak mau langsung, nggak keluar dia ke konsolnya, nggak bisa. Jadi ada masalah sedikit, tapi fatal banget itu, saya jadi nggak bisa ngeklik langsung jadinya akibatnya. Ya udahlah. Oke, demikian kira-kira. Saya quit dulu. Keluar. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Parrot OS kalau lihat secara umum agak lebih banyak daripada Kali Linux tools-toolsnya, tapi saya masih belum biasa dengan Parrot OS jadi masih rada grogi sih makanya. Tapi toolsnya kayaknya lebih banyak daripada Kali Linux, besarnya juga lebih gede daripada Kali Linux. Ini sekitar berapa tadi? 4 gigaan lah kira-kira. Kali Linux kalau nggak salah 3 gigaan gitu kira-kira. Oke, mudah-mudahan bisa memperlihatkan bagaimana bentuk Parrot OS seperti apa. Tampilan sih keren sih. Oke, sekian dulu.